Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainilal dengan NPM 333416883. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi tentang gaya yang terjadi pada pesawat terbang pada tugas UTS Mekanika Kekuatan Material, dan saya akan mereviewnya pada kali ini. Oke, di sini kenapa saya ambil pesawat? Karena pesawat itu adalah objek yang menurut saya jelas terlihat dan tegangannya terdapat pada saat dia akan take off dan landing. Di sini pesawat itu kan mempunyai sayap di samping dan di atas, dan dia mempunyai turbin juga untuk dia terbang pada saat dia di atas. Di sini saya tuliskan terdapat 3 gaya. Ada gaya thrust, drag, dan weight. Weight itu maksudnya adalah dia gaya dari beban beratnya pesawat. Di sini thrust itu adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin power plant atau dari baling-baling. G ini kebalikan dari gaya drag. Jadi pada umumnya gaya ini tuh adalah gaya yang beraksi paralel dengan sumbu longitudinal. Tapi sebenarnya hal ini tidak selalu terjadi seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi nanti saya akan jelaskan ini gaya thrust itu. Jadi gaya thrust itu dia pada saat pesawat terbang itu kan baling-baling atau turbin itu kan pasti gerak. Nah, dia tuh mendorong pesawat untuk maju. Nah, itu adalah gaya dorong dari pesawat. Terus yang kedua adalah gaya drag atau gaya menarik mundur. Gaya ini adalah gaya berlawanan oleh arah pesawat. Jadi kalau misalnya pesawat itu terbang ke atas, yang berlawanan itu adalah angin. Jadi angin ini termasuk salah satu gaya drag dari sebuah pesawat pada saat pesawat ini sedang terbang. Sini ada weight itu adalah berat pesawat, dimana gaya berat ini adalah kombinasi berat dari muatan seluruh pesawat sendiri, mulai dari awak pesawat hingga kargo dan bagasi dan lain-lain. Dan lift itu adalah gaya angkat. Di sini itu gaya angkat melawan gaya dari weight dan dihasilkan oleh efek dinamis dari udara yang bereaksi di sayap dan gerak tegak lurus pada arah penerbangan melalui center of lift dari sayap. Jadi di sayap pesawat itu kan biasanya kalau mau take off itu atau landing itu dia ada bagian komponen kecil pesawat yang dia tuh fungsinya yang gerak, dan fungsinya itu dia untuk melawan arah angin atau mengumpulkan angin untuk dia terbang. Kalau misalnya take off itu biasanya pesawat itu yang kecilnya itu geraknya ke bawah karena dia mengumpulkan angin, jadi dia mudah untuk terbang, mudah untuk melayang. Tapi ketika sudah di udara, pesawat itu komponen kecil itu akan kembali lurus lagi karena pesawat sudah di atas dan gayanya pun tidak terlalu berat karena dibantu oleh turbin pesawat tadi. Oke, di sini lanjut ada gaya yang saya buat di sini ada 5 gaya. Yang pertama ada tegangan tarik, terus ada tegangan tekan, momen puntir, tegangan geser, dan gaya angkat dari pesawat. Saya akan jelaskan satu-satu. Di sini ada tegangan tarik. Tegangan tarik adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban tarik atau beban yang arahnya tegak lurus menjauhi benda dan berpotensi menyebabkan benda bertambah panjang. Contohnya dari tegangan ini adalah tadi sayap pesawat. Sayap pesawat itu mengalami tegangan tarik karena dia menghadang angin, maka dia kalau misalnya lagi di atas otomatis dia akan memuai atau memanjang gitu. Terus ada tegangan tekan. Tegangan tekan adalah tegangan yang diakibatkan oleh adanya tekanan atau beban yang arahnya tegak lurus mendekati benda dan berpotensi menyebabkan benda mengalami pemendekan. Yang saya ambil di sini adalah contoh dari tegangan tekan adalah pada sayap bagian bawah pesawat. Nah, itu dia ditekan, mendapatkan gaya tekanan. Jadi dia tuh mengalami pemendekan, hampir sama sih sebenarnya dengan gaya tarik. Cuma kalau gaya tekan ini kebalikan dari gaya tarik. Kalau gaya tarik dia lebih memanjang, tapi kalau gaya tekan itu dia memperpendek suatu bendanya.
Terus di sini ada momen puntir. Momen puntir adalah gaya yang menyebabkan perubahan gerakan putar yang mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Contohnya adalah di sini adalah turbin dari pesawat itu sendiri. Nah, kenapa turbin dari pesawat itu sendiri? Pada saat pesawat di atas itu kan dia dengan baling-balingnya, dengan menghasilkan tekanan angin, jadi mengeluarkan angin untuk bisa dia melaju cepat. Nah, di situ terjadi momen puntir karena baling-baling itu dia muter dan dia membawa pesawat itu untuk lebih cepat jalannya. Terus ada tegangan geser. Tegangan geser adalah tegangan yang diakibatkan oleh dua benda yang saling bertumpukan dan bergesekan. Contohnya adalah pada badan pesawat adalah gesekan poros baling-baling pesawat. Jadi poros baling-baling pesawat pun itu termasuk gaya geser karena porosnya baling-baling pesawat, karena poros dari baling-baling pesawat ini kan dia menahan turbin, menahan baling-balingnya, jadi dia mengalami gaya gesek seperti dinamo pada umumnya lah, seperti bentuknya, seperti perannya seperti dinamo. Jadi baling-balingnya muter, di situ dia ada yang nahan supaya baling-balingnya nggak jatuh. Nah, di situ terjadi gaya gesek, gaya geser. Terus ada gaya angkat. Di sini gaya angkat adalah gaya yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat ke atas. Nah, di sini tuh dia terjadi pada sayap yang tadi saya jelaskan itu, yang lift. Nah, lift itu kan dia pesawat itu di sampingnya, di samping sayapnya itu terdapat komponen yang bisa dinaik turunkan. Nah, di situ adalah gaya angkat terjadi. Terus di sini saya ada perhitungannya juga pada salah satu sayap pesawat, bisa dilihat di sini angkanya jelas, dan di sini saya juga menggambarkan sayap pesawat itu berbentuk bidang trapesium. Nah, di sini dijelaskan bobot pesawat. Misalnya bobot pesawatnya itu 50,3487 ton. Di sini ada tegangan tarik juga yang terjadi. Tegangan tariknya bisa diketahui dari luas permukaan dan dibagi dari gaya tadi, hasilnya adalah 3,7901 megapascal. Di sini saya tulis, jadi tegangan tarik yang dialami oleh kedua sayap pesawat Boeing 737 adalah 3,7901. Terus di sini juga saya melampirkan perhitungan tentang tegangan tekan dan luas penampang. Di sini ketahui luas penampang, beban, dan tegangan tekan. Tegangan tekannya rumusnya adalah beban dibagi luas penampang. Oke, di sini diketahui momen puntir. Momen puntir di sini saya menggunakan RPM karena dia perputaran, jadi makanya RPM dan daya putar baling-baling. Ini saya dapat dari internet. Di sini saya tuliskan momen puntir dari suatu baling-baling jet pesawat itu angkanya di 113,555553 Newton meter. Terus di sini ada perhitungan tentang tegangan gesernya juga. Udah saya lampirkan, bisa dilihat di sini rumusnya. Dan di sini saya ada perhitungan pada gaya angkat pesawat juga. Nah, di sini gaya angkat ini agak sedikit ribet. Jadi saya masukkan gaya angkat F1 min F2 per setengah row dikali luas penampang V2 kuadrat V1 kuadrat. Ya, di sini bisa kita ketahui hasilnya adalah 493,754,5963 Newton. Oke, ya mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.